Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, sekaligus orang tua kita dan tokoh ekonomi syariah Indonesia. Terima kasih. Yang sama-sama kita juga hormati Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pak Kiai Haji Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, Bu Desri, para pembicara dari Kadin, dari MUI maupun juga dari Bank Syariah Indonesia, moderator, seluruh hadirin Sarasean Nasional, baik yang hadir secara langsung, Gurunda ini juga kami libatkan seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia untuk juga ikut secara online. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, selamat datang di acara ini. Mohon izin, selamat datang Pak Rahmat Pambudi, Menteri BPN Bappenas yang nanti juga akan memberikan leader insight. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul dalam Sarasean Nasional ini. Sekaligus ini merangkaian dalam kita bersyukur atas 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada MUI untuk semakin memperkuat kerjasama kita untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Dari beliau kita belajar bahwa ekonomi keuangan syariah bukan hanya instrumen keuangan tetapi bagian dari jalan hidup yang berlandaskan nilai keadilan, keberkahan, dan kebermanfaatan. 10 tahun yang lalu, Gurunda masih ingat? Ya, saya kira Buya Anwar Abbas juga masih ingat. Ya, Abdul Karim juga masih ingat, kalau MUI semuanya ingat. Di tempat ini, di ruangan ini pula, Mei 2015, kita kerjasama Bank Indonesia dengan MUI mengadakan Sarasean Nasional. Dan alhamdulillah 10 tahun kemudian kita melakukan lagi. Dan mari kita syukur, tepuk tangan. Kalau yang mengajarkan banyak tepuk tangannya, Bu ya. 10 tahun, Masya Allah, ekonomi keuangan syariah terus meningkat. 10 tahun yang lalu, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin memerintahkan kita mempunyai visi. Mari kita jadikan Indonesia, istilah beliau adalah arus baru. Betul ya? Santri muridnya yang dengerin terus lah kita. Setiap kata-kata beliau itu tidak poros, arus baru ekonomi Indonesia. Bukan poros, arus. Karena arus ada terus. Kalau poros muter-muter, harus terus menaik. Alhamdulillah 10 tahun ya, Indonesia adalah salah satu pemain ekonomi keuangan syariah global. Alhamdulillah. Indonesia adalah the best, the number one dalam modest fashion di Indonesia.
di global. Number one, modest fashion. Kiblat modest fashion dunia adalah dari Indonesia. Sebentar lagi Bu Menteri nanti kita ikut. Ya, modest fashion. Tampil di catwalk lah. Sama Bu Destri. Ya. Modest fashion Indonesia number one in the world, kiblatnya. Nomor dua, ya, keuangan syariah. Kalau tidak salah nomor 2 atau nomor 3. Ini nomor 3. Keuangan, tepuk tangan semuanya. Yang kita harus kejar adalah untuk halal food. Yang kita harus kejar untuk bagaimana, tapi tetap one of the 5 global player. Dawuhnya guru kita, jadikan Indonesia arus baru ekonomi keuangan syariah. Alhamdulillah, tepuk tangan bagi kita. Saya juga belajar dari Gurunda. Saya ini kan orang Abangan, orang Solo ya. Sholatnya dulu waktu muda ya belentang-belentong gitu loh. Baru belajar bahasa Arab Bu Menteri, saya itu malu ya. Saya mulai bisa ngaji itu adalah umur 40. Waktu haji pertama, tahun 98. Sehingga saya dari mana-mana kalau Gurunda, saya mohon maaf kalau Pak Kiai Haji Ma'ruf selalu saya ngomong Gurunda, saya dengerin. Saya kalau keluarkan Gurunda bahasa Arabnya gini, apa itu maksudnya? Aku nggak ngerti bahasa Arabnya gitu. Intinya apa? Seperti tadi gerakan apa? Kaum takwa apa? Golongan takwa gitu loh. Jangan dicatat loh. Intinya apa? Untuk menjadikan Indonesia arus baru ekonomi keuangan syariah. Banyak pakai bahasa Arabnya, hadisnya, Al-Qur'annya, saya kan nggak ngerti. Intinya apa? Saya mulai belajar ada 3 yang kita pelajari dari Gurunda tahun 2015 itu. Kita berdebat, 1, dulu Bu Menteri kan, yuk kita perbesar perbankannya, bank-banknya besar gitu loh. Terus saya nanya sama Gurunda, ada Pak Wimbo dan segala macam kan. Kalau busnya kita gedekan, alhamdulillah sekarang ada bis terbesar di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. Tapi saya nyeletuk yang orang Abangan ini loh, santrinya Rodo Beling ini loh. Nanya, kalau bisnya kita gedekan penumpangnya sinten? Ya bisnya perlu kita gedekan, berapa bank, jadikan satu Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah. Saya nanya, bisnya kalau kita gedekan penumpangnya siapa Gurunda? Terus beliau kan langsung perintah, ya BI lah, perbanyak penumpangnya. Perintah beliau, OJK membesarkan banknya, bisnya, BI gubernur, waktu itu saya masih deputi gubernur, diperintahkan memperbanyak penumpangnya. Itulah yang Bu Menteri kami jadikan pilar 1 dalam program kami pengembangan ekonomi keuangan syariah, yaitu adalah menjadikan Indonesia ekosistem mata rantai halal. Alhamdulillah, sekarang berapa? Mungkin lebih dari 10.000 ya Mas Imam ya. Pondok-pondok pesantren kita sudah menjadi pusat-pusat bisnis ekonomi syariah. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya, ada Pak Kiai dari apa? Dari Jogja. Nun sewu kalau saya ya. Sudah 66 itu agak lupa gitu loh. Yang menyebut nama. Bagaimana pondok-pondok pesantren, alhamdulillah 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia kami kerahkan untuk masuk ke pesantren. Menjadikan pesantren tidak hanya pusat pendidikan, tapi lah pusat ekonomi syariah. Bisnis, mau apa? Air bersih, wonten. Iya kan? Percetakan, wonten. Green farming, ada. Apalagi pengolahan limbah, ada Mas Imam. Ya,
pabrik roti juga ada. Bahkan pondok-pondok pesantren tidak hanya menjadi pusat-pusat ekonomi syariah, tapi juga kita masukkan digitalisasi. Digitalisasi bagaimana pesantren itu menjadi pusat ekonomi syariah. Karena kalau kita membangun kewirausahaan, ya nama pesantren cocok, Bu. Satu, wirausaha itu harus kuat banting tulang. Ya santri, begitu masuk keluar tetap banting tulang terus ya. Belajar terus, kerja keras. Kedua, tentu saja mempunyai jejaring antara satu pesantren dengan pesantren lain. Kalau kita kembangkan satu bisnis di pesantren, karena para kiainya, ulamanya kan membuat network, menyebar. Yang kita perlukan adalah bagaimana kewirausahaan. Alhamdulillah, Indonesia pusat-pusat ekonomi di pesantren kita sambungkan dengan mata rantai halal, agregator, sampai kepada ekspor, go digital, sampai kemudian juga menjadi halal food, halal modest fashion. Dan juga kita kembangkan pusat-pusat ekonomi. Sehingga para perbankan, BSI, inilah penumpangnya. Makanya BSI terjunlah ke pesantren. Kan enak ya. Gurunda dawuhnya ke gubernur, gubernur dawuhnya ke BSI gitu loh. BSI turunlah ke pondok pesantren agar financing di sana itu bisa berkembang. Itulah program bagaimana meningkatkan penumpang dan juga bisnya. Pembagian BI mengembangkan penumpangnya, OJK mengembangkan bisnisnya di bawah perintah beliau. Yang kedua, saya belajar dari dulu. Saya ini orang Abangan. Ya, sehingga kami perintahkan dari Bank Desa pergi ke pesantren untuk apa? Ngaji fikih. Supaya yang Abangan ini ya rodo-rodo hijau lah gitu loh. Sehingga kami masuk ke pesantren untuk ngaji fikih. Nah, kebetulan Bu Menteri, BI ada program pengembangan UMKM kan? Ya kami masuk ke pesantren, ya pura-puranya ngajarin ngaji sugih lah gitu. Sehingga waktu itu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kedua kita kesepakatannya, yuk sama-sama MUI sama BI dan juga kepada pesantren sama-sama ngaji fikih, ngaji sugih. Kita masuk ke pesantren untuk bagaimana ngajarin ya, untuk ngaji sugihnya, kami diajarin Bu Menteri ngaji fikih supaya yang Abangan tuh makanya pakai baju rada hijau gitu loh. Biar rada ketok hijau gitu loh Bu Menteri, seperti itu. Itu ada yang kedua. Yang satu adalah pilar satu adalah mata rantai ya halal chain. Kita sambungan dan alhamdulillah sudah nasional dan sudah global dengan Indonesia menjadi one of the player in the global economic environment. Nomor 2, ngaji fikih, ngaji sugih. Yang ketiga, saya diperintahkan kalau ingin maju, ya dakwahlah ekonomi keuangan syariah. Sehingga itu pilar ketiga kami, strategi kami yang kita sebut literasi ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu Bu Menteri, sejak itu BI selalu mengadakan 3 kali festival ekonomi keuangan syariah. Satu di wilayah Jawa, satu di wilayah Sumatera, satu di wilayah Timur. Terus, dan setiap tahun kita mengadakan event global. Indonesia Syariah Economic Festival. Sampai puncaknya tadi, arus baru ekonomi syariah Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah tahun ini adalah sudah ke-11 insya Allah. Sehingga nanti Oktober kami akan menggelar. Cuma kemarin cari di JCC nggak ada tempat, tapi di Kemayoran. Tapi sekarang ini kami mengundang MUI juga. Untuk nanti kita bersama-sama dakwah ekonomi keuangan
syariah, mari kita tampilkan di Kemayoran. Mas Imam sudah menyediakan tempatnya, mari kita jadikan itu. Itulah 3 yang terima kasih Gurunda telah mengajari saya, dan alhamdulillah ini sebagai laporan kepada Bapak Ibu sekalian. 10 tahun lalu kami di sini bersama-sama MUI adalah mengadakan Sarian ini. Hasilnya tadi adalah perkembangan yang sangat cepat, dan kami belajar dari itu adalah 3 strategi utama: mata rantai ekonomi halal Indonesia, menempar banyak penumpangnya. Yang kedua adalah ngaji fikih, ngaji sugih untuk akses keuangan. Dan yang ketiga adalah dakwah, literasi ekonomi keuangan syariah. Itulah 10 tahun yang lalu sebagai hasilnya. Nah, pada saat ini kami akan mengusulkan, moga-moga nanti jadi keluaran di sini. Ya, dari 3 pilar tadi, bagaimana kami ingin mengusung 6 rukun peningkatan pengembangan ekonomi keuangan syariah. Masih di dalam 3 strategi tadi. Strategi yang untuk mengembangkan penumpang halal ekonomi value chain, kami usulkan ada 3 program. 3 program yang insya Allah kalau disepakati menjadi 3 rukun untuk memperkuat, meningkatkan mata rantai ekonomi halal di Indonesia. 1, kami sebut adalah gerbang santri. Gerbang santri. Apa gerbang santri itu? Udah mulai nyatet nih nanti. Gocap-gocap lah. Sekarang enggak pakai kris ya. Gerbang santri adalah gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal. Itulah yang pertama. Mari kita terus tingkatkan gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal di Indonesia, disebut gerbang santri. Dengan memberdayakan pesantren sebagai pusat ekonomi umat melalui peningkatan produktivitas, digitalisasi bisnis, dan tata kelola keuangan pesantren yang lebih baik. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah jawara ekspor. Apa itu jawara ekspor? Jaringan wirausaha syariah mendorong ekspor. Kalau dari gerbang santri, gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal, kemudian jawara ekspor. Yang kedua, jaringan wirausaha syariah mendorong ekspor. Bagaimana pusat-pusat bisnis pesantren itu kita bentuk suatu network, jaringan. Perlu ada suatu agregator sehingga produk halal Indonesia bisa go global melalui integrasi sistem informasi ekspor, penguatan akses pasar, dan kerjasama internasional didukung penguatan produk sesuai permintaan ekspor. Kita sebut jawara ekspor. Yang ketiga adalah gema halal. Apa itu gema halal? Gerakan berjamaah akselerasi halal. Kita masih banyak, kita sudah banyak Juleha, kemudian juga sistem informasi pendaftaran sertifikasi halal. Mari kita tingkatkan menjadi gema halal, gerakan berjamaah akselerasi halal yang diarahkan untuk memperluas pasar produk halal dengan jalan meningkatkan produksi bahan baku halal, mempercepat sertifikasi halal dari sisi hulu, dan memperkuat peran halal center di berbagai daerah di samping memperkuat perlindungan konsumen. Itu yang kami usulkan 3 rukun untuk mata rantai ekonomi halal Indonesia sehingga penumpangnya semakin banyak. Semakin banyak. Nah, ini yang selanjutnya, bagaimana kita memperkuat ngaji fikih, ngaji sugih untuk memperluas akses keuangan syariah. Kami usulkan ada yang kita sebut inisiatif nasional
Sapa Syariah. Tadi gerbang santri, jawara ekspor, Gema halal, yang keempat adalah Sapa Syariah. Yaitu adalah bagaimana memperkuat sinergi perdagangan dan pembiayaan syariah. Supaya pembiayaan yang tadi kita bicara kreativitas dari perbankan, pembiayaan bisa link kepada yang dibiayai. Perdagangan maupun yang lain menjadi plafon integratif untuk memperkuat konektivitas antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan regulator. Di Bank Indonesia, di dalam Sapa Syariah, kami akan banyak masuk di PUFA Syariah, pasar uang syariah, karena perbankan kan ada di OJK. Di pasar uangnya tentu saja kami akan lebih banyak, nanti Bu Menteri dalam KSSK kan ada forum forum koordinasi untuk keuangan, pengembangan keuangan yang dulu FKPPPK itu Bu, itu mungkin kita bisa transfer, ada yang konvensional, ada juga yang syariah di bawah Ibu sebagai ketua KSSK, di mana itu gerakan Sapa Syariah ini kalau di konvensional namanya like it, kalau di syariah Bu Desri kita sebut Sapa Syariah. Bagaimana akses keuangan bisa lebih kuat. Nah, itu adalah yang untuk bidang keuangannya. Sementara untuk dakwah syariah, literasi, inklusi, kami akan terus menyediakan festival ekonomi syariah. Monggo, MUI, Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri Bappenas, Kementerian Lembaga, Perbankan, mari kita berjamaah, ada 3 kali FESAR, 1 di Sumatera, 1 di Jawa, 1 di wilayah timur, dan 1 event inter kami akan terus gelar. Jadikan ini Masjid Nabawi, untuk sama-sama kita kumpul dan kemudian berjamaah bersama-sama mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Yang perlu kita tingkatkan akan mendorong 2 inisiatif nasional yang saling melengkapi, yaitu yang pertama adalah kanal ZISWAP. Kolaborasi nasional pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini adalah yang kami usulkan agar menjadi bagaimana kita sinergi antar lembaga agar betul-betul selain pembiayaan dan komersial dari perbankan keuangan, ada juga pembiayaan sosial dari zakat, infak, sedekah, wakaf yang kita juga sudah mulai kembangkan digitalisasi di situ. Yang bisa ini menjadi dasar sehingga ini menjadi kanal ZISWAP. Yang terakhir di bidang literasi adalah Lentera Emas, yaitu literasi dan inklusi ekonomi syariah menuju Indonesia emas, yang kami terus akan menjadikan tadi 3 kali FESAR, 1 ISEP, dan kami juga mari kita bersama-sama terus meningkatkan literasi ekonomi keuangan syariah agar betul-betul ini menjadi dakwah yang berkah. Itu tadi yang sebetulnya masih menggunakan 3 strategi utama Pak Kiai. 1, mata rantai ekonomi halal, 2 adalah akses dan keuangannya, yang ketiga adalah literasi, masih sama, tapi kami akan menyampaikan ada tadi 6 program unggulan. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan adalah gerakan santri, kedua jawara ekspor, 3 Gema halal, setelah itulah Sapa Syariah, dan kemudian kanal ZISWAP, dan yang terakhir adalah Lentera Emas. Semoga silaturahmi Sarasea nasional ini memperkuat kita dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Bank Indonesia dan bersama MUI dan semuanya yang kita hadir bisa terus meningkatkan, memperkuat Indonesia sebagai arus baru ekonomi keuangan syariah menuju global, menuju Indonesia maju, dan semoga semuanya itu menjadi keberkahan kita, dan tentu saja pembicara nanti bisa menyampaikan pandangan-pandangan. Lebih kurangnya
Mohon maaf, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Periwarjio atas Leaders Insight yang telah disampaikan.